Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada kesempatan ini, pada acara MPLS ini, saat ini adalah untuk acara renungan. Mohon maaf, untuk kali ini, kalau ada yang bergabung untuk yang Katolik, karena ini adalah materi tentang agama Kristen begitu. Tapi tidak bermasalah, tidak menjadikan suatu halangan untuk kita bersama memuliakan nama Tuhan. Selamat bergabung untuk MPLS pada renungan pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri untuk sebelum kami mengawali dalam renungan pagi hari ini. Ya, sebelumnya akan memperkenalkan diri saya. Untuk nama saya Meikawati. Alamat saya di Kampung Kepelan, RT 6 RW 11, Wonosobo Barat. Sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha kudus dan mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur dan terima kasih karena penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dipertemukan dalam keadaan sehat dan selamat, walaupun pada saat ini kami daring. Jadi kita tidak bertatap muka. Ya Bapa, pimpinlah kami yang pada hari ini akan mendengarkan firman-Mu, yang akan belajar firman-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan, menjadikan kekuatan dan menguatkan iman kami, sehingga dapat menjadikan landasan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, banyak sekali dosa dan kesalahan kami, kiranya Bapa mau mengampuni. Semua ini kami serahkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Terima kasih Tuhan, amin. Untuk kali ini, bacaan diambilkan dari Filipi 4, ayat 6-8. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Untuk ayat natsnya diambilkan dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Anak-anakku, pada kesempatan ini, renungan pada pagi hari ini, kita beri judul manfaat bersyukur. Nah, kalian pasti tahu apa itu bersyukur. Bersyukur adalah ungkapan yang kita berikan kepada Tuhan atas segala yang sudah diberikan kepada kita dengan kerendahan hati. Kalian pernah bersyukur apapun itu. Kalian mengungkapkan rasa syukur pasti dari hati kalian. Dan kalian menyadari kalau ucapan syukur yang kalian berikan itu adalah tulus kepada Tuhan.
Kapan kita bersyukur? Ya, ada beberapa hal manfaat bersyukur. Yang pertama, mencegah komunikasi buruk. Apa itu komunikasi yang buruk? Saat kita tidak mengucapkan syukur, berarti kita tidak mensyukuri apa yang diberikan Tuhan pada kita. Artinya, komunikasi buruk itu tidak ada timbal balik. Kita sudah diberikan, tetapi kita tidak mengucapkan syukur atas apa yang diberikan pada kita. Suatu contoh yang paling mudah, saat kita diberikan sesuatu dari orang lain, tetapi kita tidak mengucapkan terima kasih. Jadi, itu salah satu contoh komunikasi yang buruk. Jadi, bersyukur, manfaat bersyukur salah satunya adalah mencegah komunikasi buruk. Yang kedua, lepas dari kepahitan-kepahitan. Saat kita mensyukuri atas apa yang diberikan kepada kita, apapun itu, orang lain menganggap itu hal yang biasa. Tetapi kita menganggap itu adalah hal yang paling bermanfaat bagi kita. Maka kita lepas dari kepahitan-kepahitan yang mungkin itu bagi orang lain tidak bermanfaat. Tetapi bagi diri kita, hal yang paling kecil itu akan bermanfaat bagi kita. Yang ketiga, merasakan kehadiran Tuhan. Bagaimana mengucap syukur kemudian kita merasakan kehadiran Tuhan? Dalam arti, saat kita diberikan sesuatu, itu pasti datangnya dari Tuhan. Bisa itu melalui orang lain, tetapi rezeki itu pasti datangnya dari Tuhan. Nah, merasakan kehadiran Tuhan artinya kita selalu dituntun oleh Tuhan dan kita selalu menjadi atau mendapat bimbingan dari Tuhan. Maka sepatutnya kita menyadari kehadiran Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Yang keempat, menumbuhkan diri sebagai kawan sekerja Allah. Mengapa? Bersyukur meneguhkan diri sebagai kawan sekerja Allah. Saat kita membutuhkan pertolongan, pasti kita akan berserah kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Allah akan selalu menyertai kita, memimpin kita, dan menyertai setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita selalu dalam pimpinannya. Yang kelima, menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saat kita mendapatkan masalah, saat kita mendapatkan penghargaan, siapa yang memimpin atau yang di belakang dari semua itu? Saat kita mendapatkan penghargaan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Kita diberikan yang terbaik. Itu adalah datangnya dari Tuhan. Dan saat kita diberikan suatu cobaan, Tuhan pasti akan memberikan jalan untuk keluar dari cobaan itu. Dan Tuhan akan selalu memimpinnya. Tuhan akan selalu menyertai kita sehingga kita akan lepas dari perkara-perkara yang di mata Tuhan semuanya itu pasti ada jalan keluarnya. Yang keenam, menjaga kesehatan kita. Saat kita bersyukur, hati kita akan senang. Kemudian kita dengan hati senang, hati yang gembira, menjadikan diri kita semakin sehat. Karena apa?
kita akan selalu berpikir positif dengan segala apa yang diberikan kepada kita. Walaupun kita dengan keterbatasan, dengan kekurangan kita, tetapi kalau kita selalu mensyukuri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita pasti akan selalu sehat dan bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, disukai banyak orang. Ya, bagaimana kita bersyukur? Bagaimana sikap kita? Bagaimana perilaku kita? Saat kita mengungkapkan rasa syukur kita, pasti orang lain akan menilai diri kita itu menjadi orang yang baik. Artinya, orang yang disukai banyak orang. Karena apa? Kita tidak pernah mengeluh, walaupun dalam kekurangan. Tetapi kita akan selalu mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Disukai banyak orang itu tidak mudah. Tetapi saat kita selalu mengeluh, maka orang lain akan menilai diri kita itu orang yang tidak baik. Atau mungkin suatu contoh, kita diberikan bantuan oleh orang lain, tetapi cara kita mensyukurinya menjadikan orang lain tidak menilai diri kita baik. Karena kita mengharapkan yang lebih. Padahal itu jauh dari cukup. Kita bisa melihat ke atas. Tetapi saat kita melihat ke bawah, ternyata yang di bawah kita, yang lebih menderita dari kita, itu jauh lebih banyak. Nah, itu yang menjadikan kita disukai banyak orang. Anak-anakku, itu tadi di atas 7 manfaat kita bersyukur. Banyak hal yang kita lakukan untuk mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saat ini, kalian juga patut untuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Apalagi saat ini, di saat pandemi seperti ini, kita bersyukur kita sudah diberi kesehatan. Kalau kita melihat di sekeliling kita, banyak orang yang masih belum sehat. Banyak orang yang masih membutuhkan pertolongan orang lain. Tetapi bersyukurlah atas apa yang Tuhan berikan kepada kalian semuanya. Terutama kesehatan. Kesehatan adalah mahal harganya. Kalian bisa melihat orang yang di rumah sakit, berapapun harganya obat, pasti akan ditebus demi untuk kesehatannya. Untuk itu, orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu menikmati hidup ini. Ucapan syukur akan selalu ada bila hati kita melekat kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan sukacita di tengah keputusan kita. Bersyukurlah dalam segala hal, Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati kita. Dan itu nanti akan indah pada waktunya. Tetaplah kalian jaga kesehatan, patuhi segala protokol kesehatan yang ada saat ini, tetap memakai masker, jauhi kerumunan, kemudian kalian tetap tinggal di rumah. Apalagi saat ini pembelajaran kalian masih pembelajaran secara daring. Jadi ikuti aturan yang ada. Semuanya pasti akan indah pada waktunya. Dan Tuhan akan memberkati kita selalu. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Salam.